Itu mungkin jangan sekolah orang jualan, yang orang ngaji berjualan ya. Jualan apa terserah, mau jual mobil terserah. Orang ngaji berjualan beda sama orang nggak ngaji. Orang ngaji yang datangkan lah. Dengar kayak kata si Norman ya. Datangkan orang mobil itu boleh kau pegang. Orang yang beli mobil yang sudah kau tentukan milik nggak usah, nggak capek. Orang cuma mau nengok-nengok, taruh menawar jadi pergi apa gunanya? Kalau datanglah orang yang beli mobil, yang udah kau tentukan dia beli mobil, kalau nggak usah, nggak capek ya. Kita hari ini kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pada zoni ismi, bahwasanya menghadap dosa itu dosa besar. Maka adalah kata segala sofi, kalau ada sofi, dan kata segala fuqaha dalam ulama fikih, bersuatulah keduanya pada maksudnya. Jadi kamu sangka buruk ya. Karena hakikat kata sofi itu kembali ya kepada kata fuqaha juga ada ya. Kata ahli hikmah sama fikih itu sama. Kalau ahli hikmah lebih halus lagi ya. Kalau kata ahli hikmah nggak boleh sangka baik aja, terutama sama Allah Ta'ala, jangan pernah sangka buruk. Maka terkadang orang banyak mendakwa ketuhanan, jadi buruk dapatnya. Kok gini aku ya? Jangan, semua tidak sunyi pada hikmah apapun. Kan banyak orang nyalahkan Tuhan. Kalau ngajinya aku pada surat itu kayak ini ya kehidupan aku. Marah sama siapa deh? Tak sadar kadang-kadangnya. Dan lagi wajib memelihara kubur itu daripada yang haram. Dan lagi haram pula menyakiti segala makhluk Allah Ta'ala dengan tangannya dan dengan kakinya. Jikalau semut yang kecil sekalipun nggak boleh. Itu nanti padang mahsyar itu semut-semut yang kecil itu kalau kita siksa segala macam, padang mahsyar dia balas. Jika padang mahsyar itu nggak ada ulama menerangkan berapa lama padang mahsyar itu. Itu tempat pembalasan datang-datang gitu kita siksa, nggak boleh. Iya, kalau nggak ada gunanya jangan. Kalau ada gunanya ada gunanya cabut lah, nggak usah. Ngapain? Buang-buang sia-sia, buang-buang umur aja tuh. Kenapa larinya ke rumput, Erik? Di rumah itu kan sama kali, kalau nggak dicabut kan sama itu rumah. Cabut lah. Nggak apa-apa. Apa niatnya? Innamal a'malu binniyat. Cuma kan cabut, terus bersih. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Bersihkan. Karena niatnya. Yang saya herannya orang tadi cerita binatang semut pun jangan. Kalau larinya ke rumput itu tadi. Rumput itu kan Allah juga. Nah, terus apa? Membersihkan itu udah tadi kan, kebersihan daripada iman. Tapi nggak nyambung cerita semut sama rumput. Karena kita masuk kampung nggak cuma rumput, nggak rumput. Diam aja. Sudah. Akhirnya dosa-dosa yang kita tidak sadar kita lakukan. Kalau itu banyak dosa ini. Banyak. Kalau nggak kita perhatikan nggak berdosa. Kalau tempat baru banyak dosa. Nah, ini baru masuk yang kemana itu ya. Dan lagi jangan mengerat kayu pada pohonnya hingga daunnya sekalipun. Kenapa? Karena demikian itu alamat kurang umur orang yang berbuat dia, ada kerjaan lain ya. Sia-sia namanya. Atau perbuatan itu sia-sia juga. Dan jika ada maksud daripada bikin itu maka yaitu harus. Kalau ada maksud silakan.
Masa orang betul cabut orang masuk nggak usah. Dan lagi janganlah engkau berjalan kepada orang kaya dengan kau hinakan diri kepadanya, jangan ya. Orang kaya ini siapa, termasuk keluarga, adik kayak abang, jangan. Jangan. Jadi maksud dengan menghinakan diri itu seperti apa? Nah, kadang-kadang kan ada orang nih, karena dia orang miskin, orang susah, sampai itu tunduk kepada nomor jangan. Jadi kan gini Pak, itu kayak saya kalau ngaji ini suka ada yang bertanya dan diam aja. Kalau ada masalah sampai yang rumit seperti itu, saya minta langsung Allah Ta'ala, ya tunjukkan ya macam mana sih. Ada hadis berbunyi, nanti di akhir zaman dengan sekarang ini banyak orang tua melahirkan tuannya, ya kan? Mana sih orang melahirkan tuannya itu? Orang tua melahirkan tuannya. Berarti orang tuanya patuh sama anaknya kan? Amin dah mau tahu. Saya pernah jumpa ada orang kenal lama, saya cerita di ruang dapurnya dia cerita, orangnya luas rumahnya. Lagi dekat dengan cerita gitu, untuk suara kelas tenten. Sudah ya, kita nanti jumpa lagi. Anaknya baru pulang. Tapi begitu ya gue pukul nyambut anaknya. Jadi jangan bikin ya. Kalau presiden kali pun anak kita nggak ada patuh sama dia yang patuh sama apa. Karena banyak terbalik-balik udah ini. Banyak orang tua patuh sama anak, bukan anak yang patuh sama orang tua. Ada apa banyak? Jadi Pak, tidak ada seorang tua menyakiti hati anaknya. Dah. Namanya kecil dia diasuh sama neneknya. Sebesar dia sekolah bagus sukses, datang bapak mamanya. Tak mau dia sama bapak mamanya. Kemana nih? Jangan tadi nggak mau gitu. Iya. Nah, terus berapa? Karena dari kecil aku pengen uang, nggak mau main ngasuh aku. nah, ada. Hati si anak kan. Nah terus dia sekolah, dia bagus rezekinya bagus, udah bagus rezekinya, bapak mamanya udah tua tadi datang sama dia mau balik. Oh anakku katanya, kamu anaknya kemana nih Pak? Gimana itu maksudnya siapa? Berdosa anak itu? Iya. Orang tua apa anaknya? Makanya itu, gimana di situasi kalau kayak gini jadinya? Berdosa nggak sih anak itu kalau dia tak mau? Berdosa. Walaupun dia nggak dipelihara sama Iya, bapak mamanya. berdosa. Kali jeritan emaknya waktu melahirkan dia itu aja, itu dia suruh ngaji, udah tahu dia. Apapun kau sediakan, nggak cukup bisa bayar. Sekali jeritan aja. Aduh, waktu melahirkan. Nggak bisa dibayarkan dunia sisinya. Nah, begitu mana ada anak. Makanya nggak ada cerita anak durhaka sama orang tua durhaka sama anak, ya kan? Yang ada anak durhaka sama orang tua. Atau nggak perlu dihajikan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Jangan sebutkan aja pun nggak boleh. Kalau orang tuanya tadi pelihara dia bagus, ya oke lah kita bilang dia berdosa kan gitu kan. Ini kan enggak sama sekali. Iya lah. Enggak dipeliharanya, enggak dinafkahinya anaknya, enggak diasuhnya, enggak dibesarkannya. Berarti orang tuanya berdosa, nggak amanah. Iya. Anak lebih durhaka lagi. Orang tuanya tanpa dia mah nggak ada dia. Apa dia pokok kayu lahir anak itu? Kan ambil bandingannya. Ada orang tua apa bijak, punya ilmu, anaknya yang lawan gitu, dia dapat keluarga yang lain. Makanya ngomong sedikit aja. Ya, kalau lahirkan dari pokok kelapa kan, nggak bisa ngomong lagi anak. Kalau nunjuk enak pahamnya, nunjuk kan enak kan. Tapi ingat yang tiga ini nunjuk kemana? Sudah, enggak. Dan kau pikir udah hebat kali kau ngapain mama kau belum ada apa-apanya itu. Kenapa saya belum ada apa-apanya? Enggak teringat kita berapa kali. Karena kau punya anak kan, berapa kali kau membandingkan anak kau dengan ibunya, semua lah. Bisa itu berapa kalinya? Bisa. Besar susah ngelawan pula.
Kalau kita sebagai anak nggak usah anak, tetap kalah kita sama orang tua. Apalagi sama ibu, makanya sampai dikatakan surga di telapak kaki ibu. 9 bulan dikandung. Kok lupa tuh anak? Kemana-mana dibawa ya. Nggak nyenyak tidur, nggak bisa tidur telungkup. Melahirkan, lebih sakit lagi. Iya, Ustaz. Kita masuklah kaidah fikih itu kalau orang tuanya taat atau tak taat tadi Masuk. pada si anak yang tidak pada si anak tadi Nah, yang tak mengasuh tadi dia. berdosa lah dia. Kan tanya pikir, kenapa nggak kau asuh kan? Iya. Nah, itu berarti dipisahkan nih antara dosa si anak dengan dosa si Iya, pisah. orang tua tadi. Iya, bisa. Nah, coba pikirlah. Kan baru tahu berdosa apa tidak si orang tuanya. Ini kejadiannya nyata sebenarnya. Iya. Kawan gitu dia. Nah, Jadi selama ini tak pernah di asuh orang tuanya. lahir dia mamanya meninggal. Ditaruh sama neneknya. Bapaknya tak pernah melihat. Nah, Sampai dia besar. sampai dia Sampai sukses. dia kawin. Iya. Tiba-tiba datang bapaknya. Hmm. Nah, tak mau dia. Durhaka lah dia itu, berdosa lah dia. Dia kan tak mau dia. Ya. Selama ini kemana aja bapak katanya. Bapaknya bisa jawab. Iyalah orang bapak nggak ada ilmu kayak gitu lah. Nah itulah bapaknya tak tahu pula kan gitu kita bilang. Nah jadi kemana hukumnya gitu lah meletakkan ini gitu. Jawab deh. Jadi tanya anaknya nih, kemana bapaknya selama ini kemana? Ya, kenapa kok kita kawan dosa enggak? Karena ini kan belum diperintah. Taruhnya anak di pesantren. Enggak, tapi kepada Jadi kan beda. Iya. Tadi tuh neneknya yang jaga kan. Ini Iya. pesantren suruhnya anaknya terus. Apakah anak itu diamanah sama pesantren atau orang tua? Wah, Jadi Ustaz. Antara itu kan kita mendidik sekolahnya. Iya. Jika orang tua tadi tak sanggup mendidik anaknya, ada lembaga agama yang bisa mendidiknya. Dipindahkan ya ke sana. Enak kan itu. Udah titik selesai gitu kan. Nggak Lebih selesai juga kan tetap dilihat, tetap ditengok, tetap dibiayai. Tetap juga, bukan ditinggalkan begitu aja. Ini kan tadi ceritanya emang nggak dilihat, ditinggalkan dia sampai dia bukan besar. ditinggalkan orang meninggal. Marah sama Allah Ta'ala lah kau. Enggak, mamanya kan meninggal. Meninggal. Bapaknya kan tidak ada. Nah. Bapaknya tak pernah mau datang ke rumah anak itu dari kecil dia, dari bayi, dari lahir gitu. Ya ini orang nggak urusan bapak, ngapain nih bapak yang urus anak? Mamanya Nah ya. itu yang jadi masalah ketika dia udah besar, dia udah pun kawin, udah punya anak, bapaknya datang. Nah, dia tak mau bapak sama bapak lah. Aku dari bayi nggak pernah aku lihat katanya. Ya. Nah, jadi kita bilang sama dia, kau nggak berdosa kalau itu bapak kau, orang tua kau itu juga kita bilang begitu sama dia. Tapi tak terima dia, karena apa? Karena dari kecil tadi hatinya tak terima. Iyalah. Nah ini jadi susah kan kita jadinya membilangkan ke dia ini gitu. Hukumnya cemana nih? Bilang kau berdosa kan saya bilang gitu juga Ustaz. Tapi dia tak terima. Aku dari kecil lebih berdosa dia katanya. Pula sama awak. Bapakku lebih berdosa dari aku katanya. Kenapa? Nggak pernah aku lihatnya, nggak pernah aku dipiaranya katanya. Itulah anak suka kali melemparkan sama orang tua. Oh gitu loh. Apapun ceritanya bapaknya tadi itu pasti pegang dia juga ya kan. Iya. Ustaz. Jadi sama-sama keras, nggak ada yang mau apa namanya? Nggak mau. Kalau sama-sama lembek, udahlah cair kan gitu Ustaz kan. Ini sama keras tak mau dia. Ayo mengapakannya Ustaz? Mana? Tukar marga lah kau. Jadi kemarin dokter boleh tanya. Ya. jauh-jauh namanya, kalau dekat nggak apa-apa, langsung dia dari nasi tumpeng kan, betul kan? Memang satu sisi sebetulnya bapaknya ini mualaf Ustaz. Kan lah bongkar sedikit ya kan. Baru Makanya pelapor. saya bilang tadi orang tuanya kan nggak orang yang taat gitu kan. Ya lah mau alami baru ini kan keluarnya kan. Iya. Nanti kok kalau kaca tunggu lagi ada lagi nih. Nggak ada. Jadi
Orang tuanya mau alam dulu, kawin sama mamanya. Jelas, Pak. Gitu. Ini kalau kejadian seperti ini udah nggak usah heran. Itu dari mulai udah kacau. Udah kacau banyak. Kita jangan biar anak-anak kita lah. Kalau anak kau banyak kan jaga lah. Biar yang perempuan, biar yang laki. Mau apapun pangkatnya, apapun jabatannya, kalau anak perempuan kau dipinang orang, tapi nggak sholat, coret langsung. Tetapi ini orang sakit nggak dicoret, nggak ada. Si Gibran menambah bini satu lagi, anak kau minta gimana? Jelas. Orang berebut tuh mau. Cari yang lain aja lah. Karena timbangan kita kan timbangin. Kalau ada, makanya orang kalau nggak pakai timbangan rugi aja pasti rugi. Udah paham kasus-kasus kayak gitu capek kita bikin banyak kan lebih parah dari itu lagi. Banyak. Jadi nggak usah kita kaji, apa kita kaji aja. Tadi saya udah protes juga Pak Nanti diprotes saya. Kita ngaji di luar entah mana kajinya gitu. Ya betul juga kan. Nah ini kan nyangkut kaji kebetulan pas ada pula kan gitu masalah yang itu. Banyak kali yang kayak gitu, sangat banyak. Belum lagi orang dicampakkannya anaknya di apa panti asuhan. Ada nih panti asuhan tuh saya nggak percaya dulu, supaya betul. Bukan anak yatim kan kita ada orang tuanya ada dua. Gimana tuh orang tuanya panti asuhannya apa? Itu di apa juga di Mongolia itu ada satu klinik, Pak. Dia hampir setiap saya terima anak bayi, anak siapa aja. Tapi nanti dikristenkan yang main gitu. Dulu aja di Mongon sini di sebelah kanan dulu klinik. Kliniknya punya orang Kristen. Jadi kalau kita datang itu anak bayi itu banyak berhubungan ke berapa orang, 10 orang, 15 orang, nangis. Tapi jadikan Kristen sama orang itu semua. Entah siapa bapak itu siapa mama. Ya. Ada yang tahu itu. Kan banyak kali masalahnya kan. Jadi gimana kesimpulan? Makanya ngaji lah kita. Jangan nggak ngaji. Apa pedoman kita? Nggak ada pedoman jadinya kan. Ini lah. Man roha ila haniyun atau salah satunya. Sabda Nabi SAW, barang siapa berjalannya kepada orang kaya, orang yang kaya dengan sebab kayanya, bukan karena keluarga, bukan sebab kayanya, bisa hilanglah 2/3 agamanya. Hilang 2/3 agamanya. Maka jika ada maksud kepada pergi itu yang tak dapat tiada, maka haruslah berjalan kepadanya. Kalau aku pikirnya harus berjalan, tapi tidak, haruslah berjalan. Dengan tiada menghinakan dirinya. Jangan menghinakan dirinya. Ya sebab kayanya. Inilah pada kaya yang soleh. Maka betapalah kau sangka pada kaya yang fasik dan yang zalim. Saya saling peliharakan olehmu segala barang yang telah disebutkan. Saya segeralah engkau dipulang hak ta'ala. Dan supaya segeralah dirimu tahu, diberitahu akan dikau segala ilmu hakikat yang halus-halus. Supaya dapat nanti kita ilmu hakikat yang halus-halus. Gitu ya. Begitu. 7 amal yang disebutkan di sini, Pak. 7 anggota ini. Rasa-rasanya sampai saat ini, gitu, saya pribadi, gitu, untuk mengamalkannya ini berat, Pak. Dapat kita bersih semua. Kecuali kita menghindar lari ke hutan, rasa bisa. Enggak parah gitu. Nah aja kita usah lari, Pak. Iyalah. Mana sini, Pak? Samanya itu ya. Iya. Jadi kalau semua itu panjang satu aja jawabannya. Maka segala sesuatu dengan yang pahami, segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah Ta'ala balik. Semuanya apa yang terjadi? Rasa resah, gelisah, susah, payah, apalagi itu terjadi sama diri kita sendiri. Ini melanda semua orang, apalagi kalau mobil nggak laku. Resah nggak?
Ah. Ngaku ya. Tapi ingat, siapa yang berusaha itu? Maka kembalikan semua salam lagi. Ya Allah rusak kali hati minta laku mobilnya kan. Tapi itu kan kau jadikan. Itu dalam Al-Quran itu. Tapi lah dia rusak di hatiku. Tapi sisa aku kena. Amat, nggak ada apa-apa. Kalau kita masalahnya apa? Nggak mau kita balik ke Allah Ta'ala. Maunya apapun terjadi kembalikan kepada Allah. Kalau paham ini udah aman akan kita. Kalau sudah duduk di hati ya. Tidak melihat satu lain menjadikan itu nanti. Nggak laku kenapa? Nggak apa-apa kok. Cuman syariat tetap jalan. Itu mungkin jangan sekolah orang jualan, yang orang ngaji berjualan ya. Karena terserah mau jual mobil terserah. Orang ngaji berjualan beda sama orang nggak ngaji. Orang ngaji ya lo datangkan lah. Dengar kayak apa? Di Norman ya. Datangkan orang mobil itu boleh kau pegang. Orang yang beli mobil yang sudah kau tentukan milik, nggak usah, nggak capek. Orang cuma mau nengok-nengok, taruh menawar jari pun nggak apa gunanya. Kalau datanglah orang yang beli mobil, yang udah kau tentukan dia beli mobil, kalau nggak usah, nggak capek ya. Begini, Ustaz. Jika kita hari ini kita bisa menjaga anggota tubuh kita tadi ini. Besok ada aja. Tadi kena mata lah, kena telinga lah, dengar orang cakap begini lah, tangan lah memegang yang kotor lah gitu, Ustaz kan. Ya. Jadi ada aja itu setiap hari yang kita tak bisa mengamalkan ini gitu, Ustaz. Ya. Nah, jadi saya merasa kalau kayak gini terus ya wajar batin kita masih kotor juga gitu, Ustaz. Ya. Nah, ini kan semana nih, jadi sampai kapan kita harus merasa kayak gini? Mati. Gitu. Jangan lama kali pertanyaan kau. Selama hidup dur aja terus. Nabi yang bilang. Jadi tak kan bisa lah kita ngamalkan. Siapa bilang nggak bisa? Tapi kalau terus kayak gini, saya bilang tadi kalau kita menghindarlah dari ini semua baru bisa. Jawabannya yang pasti ya. Apa kayak gitu semua orang? Enggak kan? Karena gue bisa ya alim nih ya. Ada gitu kan? Berarti aku yang kotor kan? Ya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala. Kalau aku ya Allah. Kalau aku yang ngomong siapa lagi nih? Kamu aku. Gitu kan. Obatnya gitu. Betul-betul berserah di sama Allah Ta'ala. Jadi sampai macam mana Cak? Benarkah dia sudah berserah di sama Allah Ta'ala? Apa bisa diketahui? Bisa. Bangun kau tengah malam. Ya. Ditampuk sama Allah Ta'ala. Tandanya ruh kita itu, jiwa kita memang minta ampun, ini air mata mengalir. Itu dalil. Kenapa? Kalau air mata tak tandanya hati keras, nggak laku. Sudah sholat kau, nanti kan mana minta ampun sama Allah. Minta tolong Allah separakan. Terbaik kalau dosa-dosa itu, otomatis itu keluarnya air mata, nggak laku. Karena keras hati. Kenapa keras hati? Mesti banyak makan yang haram, mesti banyak kata-kata yang haram lagi. Keras hati itu. Sebabnya udah jalan kali itu. Kalau udah tinggal minta, kalau udah mau mengalir air mata itu udah tinggal enak itu. Tinggal bilang, engkau yang melihara ya, peliharakan aku. Main sore lah macam orang main bola, kalau main sore asal nggak nampak wasit kaki kau nih mbak dia. Pokoknya nampak wasit lah. Kalau nampak kartu merah nanti. Tapi sama Allah bisa berondong awak ya. Aku seorang ya Allah, bukan cuma sendiri aja tolong. Sampai begitu yang apa merendahkan diri sama Allah Taala ya. Nah, kayak itu ngelakkannya, ngakulah kita. Memang baik kita ngelakkan, ini bukan pahami semuanya kita ini. Kita ngajar seperti ini pun pahami ya, nanti supaya kau tahu. Mesti ada benteng diri kau, kalau nggak kacau nanti. Setan masuk terus, bukan sama yang mendengar, yang ngajar pun. Mengajar satu, ini bilang. Bertahu orang itu. Jangan diikuti nih. Itu bukan musuh kita dua, setan sama nafsu. Yang dua jangan diikuti, rusak kita. Nah, itu pakai ada muhim. Malaikat muhim ya. Jadi ngasih tahu yang baik aja. Kapan supaya dekat sama kita? Maka wangi-wangi, jangan nggak mandi ya. Malaikat supaya wangi-wangi. Kalau bau nggak mau dia, nggak suka dia.
kira-kira enak itu nanti semua. Sudah, harus tadi udah paham kan? Disitulah enaknya ngaji ini. Itu makanya kalau kita dari kecil-kecil dulu dibiasakan, dari kecil-kecil dulu. Walaupun 10.000, ya dapat duit. Nggak salah 100.000 atau juta. 10.000 sekali bang. Dapat keuntungan 10.000. Nggak pernah kau kan? Jual mobil itu 10.000 ada? Hah? Rugi pernah kan. Udah. Jadi walaupun 10.000, pujilah Allah Ta'ala. Kalau kita pandai bersyukur yang sedikit, dikasih Allah Ta'ala banyak. Itu dari Allah Ta'ala itu. Nggak pandai kita bersyukur yang sedikit, yang banyak pula sedikit. Nggak dikasih lagi. Rugi lah jadinya. Apalagi sampai juta. Saya serius loh, bukan main-main ini kok. Kok kita ketawa gitu, geram gak sih udah. Ini mau saya bilang, kau nggak sabar kan? Sedangkan yang sedikit kita mesti syukur. Dan di Al-Quran tambah dengan nikmat yang lain. Lain sakartum la ajidanakum, kalau kau syukur tambah dengan bagian nikmat yang lain. Apalagi banyak. Udah. Nah, berapa ada banyaknya? Bilang aja. 10 juta. Ya Allah. Tunjukkan jalan taat dari rezeki yang kau berikan ini. Buatkan aku melaksanakannya ya kan. Nanti mulai kau cakap lah, kasih tidak ambil 10 juta. Berani? Nah, aman kan? Iya, Ustaz, tapi minta lagi sama Bang 10 juta mana ada. Jadi lah, kamu bukan syukur kau bagi dua. Maka nanti ngaji ini hasilnya makin lama makin enak, bahkan nikmat. Bukan cerita dong yang ini. Kita heboh-heboh di dunia. Padahal besok apa kita makan, apa kita minum, udah sedia semua. Nggak pernah lari itu. Itulah enaknya hidupnya. Nikmat, belum. Semua sudah Tuhan Tuhan, kok bisa juga? Apa begitu? Apa kita makan besok? Apa kita minum? Kemana kita pergi? Udah selesai, sampai mati. Aku bilang mendapat ini Bang. Jangan, itu marah sama Tuhan itu. Nggak boleh. Jangan, marah sama siapa itu? Masih segini dapat. Dapat berapa Bang? 200. Itulah perbaiki terus. Jadi kan sebagian yang ngaji ini cepat kali pahamnya. Ada yang lama kali udah tua pun pahamnya nggak paham juga. Karena paham ini yang penting. Kenapa? Kalau nggak paham apa mudah malakannya? Kalau paham mudah malakannya kan. Contoh yang paling mudahnya, seorang perempuan karena nggak ada bulan, cantik, putih, sempurna lah. Ya. Nggak pernah bertanya ngaji, tapi rajin kali ngaji. Jadi waktu saya sampaikan bahwa langkah rezeki pertemuan murid Allah Ta'ala, itu dia baru nanya. Jadi nggak usah khawatir lagi. Tapi tentu asal jodoh kita masing-masing. Udah. Kita aja Pak. Apa? Bayangannya pun nggak nampak. Belum ada bayangannya nggak nampak. Ah itulah kau minta sebenarnya. Kau ingin bayangannya nggak? Minta. Sing-sing bukanya Facebook. Nampakin lah seorang laki-laki mencari istri. Nah ini dia. Udah jadi. Dia punya anak satu. Nggak pacaran kok. Pasal bikinnya. Ya, jangan sebagian orang jahil, perempuan jahil ini, mana bisa sekarang kalau gitu. Nggak bunting dulu nggak kawin awak. Mana bisa. Itu salah ya. Dekat yang punya, orang punya siapa sih? Jadi nggak payah. Ini si janda itu, si duda itu nggak ngaji pula ini. Bukan ya payah padahal. Tinggal bilang aja Allah Ta'ala. Kenapa perempuan yang gila itu sanggup ya? Ya Allah jadikan lebih selamat itu suamiku. Masa apa jadi kayaknya? Jadi kenapa rupanya ya? Nah udah. Kalau suka ikut aja nih? Enggak.
aman lah, beda bebas orang. Mau nambah mau apa bantu lah, tinggal tunjuk aja. Ini aku mau lagi ya Allah. 3 lagi ya biar 4 pas ya kan. Itu Tahu yang dijaga dari sana. Itu yang kelompok kami itu yang dijaga dari mata. ya udah. Oke, saya langsung kan keinginan ini langsungkan aja. Tapi kalau ada istrinya saya dilabrak nanti. Boleh 4. Kenapa dibatasi 4? Kalau nggak dibatasi mau lebih lagi dari 4. Kalau nafsu itu jahat. Enggak, mau 4. Maka dibatasi 4. Kalau nanti kalau pulang ke kota sana, tengah kota itu ada hotel. Hotel yang punya haji itu. Istrinya 4. Mulai saya pikir aja, bapak ini ada perempuan yang bersih kamar-kamar segala macam. Lucu juga bapak saya pikir ya. Haji tadi. Tahu dia dari wajah saya gitu. Nah, dulu ini lah saya cerita. Itu yang 4 orang itu istri saya semua. Gitu. Jadi saya nggak pakai pegawai, orang itu udah ada tugasnya masing-masing. Nah, ini bagian urusan kamar, ini bagian ini. Saya gaji semuanya itu. Kota Cani tengah-tengah. Tengah-tengah ada hotel. Jadi Pak ini kemana yang pan-pan? Udah pilihan semua ini gitu. Dari saringan dari sekian banyak. Kesaring, nggak saja dia aja dari sini. Saring mah. Nggak asal jadi aja. Jadi saya bakal banyak gini. Rupanya diperhatikan saya di hotel itu. Ada anak muda menghubungi saya kan, ada. Kita cerita kami udah tuh. Tapi anak muda mau apa dia? Mau bilang apa dia? Oh dia menjual aja Pak. Yang muda itu bisa bilang, hati-hati ya, jangan ya. Suka kita akan polisi itu, kaki busuk itu. Kalau kau beli kau ditangkap lah langsung. Nah, makasih Pak ya. Kenapa dia mau nolong? Nek sholat, saya hebat sholat. Sholat itu menolong kita. Kenapa bilang saya? Karena saya lihat kau sholat, jangan. Awas. Itu cara orang tua ngambil duit kita. Godaan ini ngeri-ngeri kan. Belum pulang ke Medan, udah ada yang nampung. Jangan lupa kau yang bawa ganja kau. Bayar. Orang yang nonton ganja semua Pak. Nah, saya bilang aja deh, jangan. Bayar. Pecani. Ini kan kau kan? Jangan. Banyak orang jual ganja itu. Harga murah. Dan pesona dengan itu. Gak usah cari penyakit. Kayak gitu lah Pak anak itu. Nggak disampaikan. Tidak juga saya sampaikan lah. Ini orang sering berkota aja ini. Terutama siapa itu. Sandi. Jangan kota Cani. Kenapa kau nak dia kampungnya sana? Kalau dia malah udah tawari ganja. Kan dia orang Aceh. Nah, ini orang Aceh. Ada sih. Ini manusia tua, nafsu kok nggak bisa tua apa sih? Nanti teteh itu Pak. Kan ngomongin begitu. Iya. Nafsu manusia bisa tua. Emang nggak ada tuanya, nafsu itu nggak ada tuanya. Apa sebab? Nggak pakai sebab. Nggak ada umurnya nafsu. Nah, itu jawab sebujar. Nggak pernah ulang tahun nafsu kan. Lebih dalam lagi dari tidak. Ulang tahun nafsuku gitu ya. Ulang tahun nafsu nggak ada. Makanya balik lah nih, ngaji dalam malim semuanya. Si Pan si bawa ke bawah aja, ini udah 5 kan. Mana? Di depan mata makin tua makin pakai lama-lama. Ya, kan? Ini maksudnya yang bicara itu.
Ya Hendra nggak pernah ketawa-ketawa dari Hari ini yang tua. Kalau yang muda ya udah wajar, bang dia karena beranggapan masih kuat dia kan. dan lagi janganlah engkau berjalan kepada orang kayak itu ya. Jangan lagi nih. Dan bikin lagi haramlah engkau ya bercaum-caum dengan segala manusia lebih daripada 3 hari. Itu. Nah, haram engkau bercaum. Jadi hukumnya haram ya. Bercaum-caum dengan segala manusia lebih daripada 3 hari. Apalagi sama istri. Jangan. Kalau istri merajuk, kita yang mujuk ya kan. Cepatlah tampil mujuknya. Nggak nanya, Ri, kenapa gitu? Kalau kita nggak memujuk istri, nanti orang lain yang mujuknya. Siap-siap aja lah kalau gitu. Untung nggak banyak istri kan yang merajuk kan tinggi sana enak merajuk kan. Jangan lewat dari 3 hari. Kita mesti banyak ngalah sama perempuan. Dan masalah mengarah sama perempuan ini sama istri tadi macam mana? Karena dalam fitrah itu perempuan itu kan memang suka merepet itu memang udah pakaian dia macam Ustaz. Nah, terus Merepet ya laki-laki ini kan nggak tahan ya, perempuan merepet aja gitu. Jadi mengalah kita ini macam mana maksudnya menghadapi repetan istri tadi? makanya alhamdulillah kalau dapat istri nggak merepet. Kalau dapat merepet enak kali pada ngatasinya. Kalau istri merepet, mari dompet. Nah, kita biru lah. Ada kalau udah. Tapi kalau istri merepet buka dompet, kasih 100. Masih kasih 2, aja. Nggak ngerepet itu. Makanya laki-laki mesti punya duit. Oh tapi ada punya duit punya, tapi pelit sama aja merepet terus dia. Itu agak tengah malam lah ya. Jawabannya. Iya, tengah malam lah jawabannya. Karena saya jawab gitu udah dapat jawabannya dia udah. Nggak akan merepet itu. Nah kan ngerti orang-orang udah dosa-dosa semua. Kayak gitu aja jawabnya. Nggak mau lama-lama saya. Kalau round sana round balik saya nanti bertanya kalau sih pahamin. Saya takut kalau dia bertanya ini. Tajam-tajam. Dia mau halus, kenapa? Karena dia ngajar. Jadi kalau orang bertanya sama saya bisa jawabnya. Cuma kalau mau tahu saya ada ini ya. Sudah. Pesan dia. Masih kayak gitu kali kalau dia biasa aja kok. Jadi terkadang yang bertanya itu di situ sudah sesak kali mau buang air besar, baru nanya di mana WC, gimana kau jawabnya? Lain mua awak ada pertanyaannya kan, sesak kali dia bertanya awak. Nah ini begitu juga nih. Tadi datang ke rumah itu menyatakan itu. Dia mau pergi ke Malaysia, minta izin.
Apakah di sini kan? Ada percaya bilang saya dulu keberanian aja pun dimarahin guru. Gak kuat sampai orang kagak sering ke sini. Itu ke Malaysia. Ya tapi kalau nggak gitu gimana deh? Apa? Dia saya jawab coba. Kau ke sana bukan dapat duit, yang jelas kau dapat dosa. Coba. Berapa banyak dosa yang kau lakukan kalau kau pergi ke sana? Tinggalkan istri, anak. Itu anak di mana sama siapa? Lah dosa yang kau pikirkan. Menung ya. Nggak guna kau menunggang lagi dah. Ini tepuk dada tanya iman. Tepuk dada selera. Jadi ada sisa-sisa itu lagi. Di Martubungan ada orang itu juga. Tapi istrinya ke Malaysia bukan dia. Istri ke Malaysia. Minta merepet ya. Setahun nggak bisa 200 tahun menjadi lah bang. Setahun aja menjadi. Kita bisa beli rumah. Katanya. Katanya lagi. Lama-lama kalah si suami. Kasih istri pergi. Udah. Nah dia nggak mikir efek sampingnya. Besok mulai buat sarapan anak ya. Ngantar sekolah segala macam. Nah, Rita. Udah hampir gila pulang lah istri. Istri udah gila aja lah. Lah hasil dari Malaysia tadi. Si suami hampir gila. Yang mikir biasanya urusan dia kan. Masak segala macam nyuci. Dilepaskan juga ke Malaysia. Rezeki di sini. Makanya ngapa jadi jauh-jauh. Rezeki kita di sini, cari jauh-jauh ke sana. Yang nggak dapat. Ya dosa lagi, kau bukan ngumpuli pahala, ngumpuli dosa kau. Nah, itu adalah corona, tapi nggak guna lagi, udahlah. Cuma saran saya, sholat jangan kau tinggal ya. Mesti kau pegang kuat, sholat jangan tinggal. Kamu bilang aja betul ya, Pak. Nanti kau sampai ke sana walau alam kita nggak tahu. Karena Cina-Cina itu masuk Cina-Cina di Medan ini nggak dikasih sholat di tempat kerja loh, bukan tempat ibadah. Saya tahu kan orang itu yang minta izin tahu. Dulu semasa nggak pernah bisa sembahyang. Kan bodoh kan? Siapa di apakah dibesarkan? Cina tadi. Ini orangnya cocok disusahkan apa senang ini? Kok patuh sama Cina ya kan? Jadi kita tahu kan, ngaji kita ini kan dibilang Nabi orang yang ngaji itu orang menuntut ilmu itu rezekinya di sekelilingnya. Dah. Dekat sama dia. Dah. Tapi terkadang nafsu kita ini hatinya kita pengen lebih. Nah. Jadi kadang-kadang hati kita merasa belum dapat lebihnya gitu kan. Gimana nih Pak? Nah itu salahnya pula nafsu ditanya. Udah pernah udah dapat ya kan orang ngaji nak rezeki sekelilingnya ya udah. Dapat sekelilingnya nggak jauh-jauh lah gitu. Nggak jauh-jauh. Tapi dia hatinya tuh nafsu itu pengen lebih. Nah itu salah dia situ salahnya. Enggak macam mana jawabannya, jadi begal lah kau udah. Karena saya mikir lama-lama kalau kayak gitu, mau lebih juga. Padahal kasih Allah ya kan. Mungkin kalau yang ngaji ini sebenarnya paham ya. Cuma kita kadang-kadang nggak sadar. Orang yang ngaji ini nggak nyari rezeki nyari dia kok sebenarnya. Betul kan nih? Saya contohkan, kau kalau mau sharing kan, apa ada salah. Rezeki nyari dia. Kau enggak, kau juga mencari susah lah kau. Paham? Apa guna kau ngaji kau itu? Maka saya tanyakan lagi, yang ngaji ini orang kaya semua. Kalau orang kaya nggak bisa ngaji. Cuma orang tua yang nggak ngaji deh. Orang tua kok bisa yang ngaji. Ada orang kaya lah. Kalau orang kaya bisa ngaji. Duduk, yang pernah cerita-cerita, kita ketawa, kita gembira itu. Kalau orang kaya bisa gitu kan. Udah. Kenapa kalau harusnya kita gitu nggak tahu susah kok jadi biar orang kaya nggak masuk. Nah gitu kan enak nih orang. Karena nih orang miskin kita susah nih orang kaya senang kita kan. Orang kaya orang miskin. Nah itulah. Jadi enak nih ngomong kan. Jarang. Ada istrinya itu. Nah, doanya minta sama si Mujar. Sama saya. Enggak dia yang dihapus ya pula, paling aduh kok dihapus pula lagi.
barang bukti. Hah? Ada barang bukti. Share lagi Bang Eri. Ada barang bukti yang Bang Eri katanya. Oh, ada sama kau ya? Ya, Ada? udah disimpan sama Bang Eri. Oh, Nanti mau nambah. iya. Disimpan kan berarti. Bukan, sebenarnya doanya bagus. Cuman yang dengar nggak bagus ya kan. Ya Allah telah kau berikan aku anak yang patuh yang apa, alhamdulillah. Tambahi lagi ya Allah. Nah, bagus. Telah kau berikan kami rezeki yang cukup, tambahi lagi ya Allah. Terakhir, Istri yang tambahlah lagi. Nah, itu jadi penyakit. yang Allah itu doa lagi. Siapanya? Di sandi Allah. Oh, nah, cuman dia nggak pakai macam yang doa Pak Haji tadi. Iya. Pak Haji itu yang kota cari itu pilihan semua nih Pak. Ya sorte. Saringan tadi itu. Pak Andi itu kan sorte. Dia Kemana? mencuk-cuk. Ikan siput sudah nih. Banyak itu kan kali. Teringat sama diri. Harus dipaksa. Nggak apa-apa. Terus apa lagi pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Langkah rezeki. Oh iya. Kamu nama lagi enggak? Seharusnya kalau saya tanya, orang ada istri nggak boleh dia. Ya itu lah mungkin ngobrol kamu nggak kamu yang kan, karena ada istri kamu ya. Kalau nggak ada, Oh. Ada yang saringan itu. Itu aja dulu. dan sekali lagi haramlah engkau bercaum-caum dengan segala manusia lebih daripada 3 hari. Kenapa? Karena membawa kepada berdendam. Dan dendam itu membawa pula kepada kafir. Ya, efek sampingnya nanti ya. Apalagi sama istri, jangan. Kita sebagai suami mesti ngalah lah. Nah gitu ya. Jadi sama ini jatuh masa kafir macam mana kan bisa jatuh? Nggak terima dengan pertentuan tuh. Oh. Itu jatuh kafir aja. Soalnya bukan istri itu, memang dia istri yang mau. Ketentuan itu semua. Siapa? Binatang mungkin salah apa binatang. Apa sih? Udah, ada yang mau ngaji juga itu. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yahmal muslima ayah daru aha fuqa salasa faman hijratu fauqa salasatu famata dahalan nar. Tiada halal bagi orang Islam mencaum ia dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Ya. Maka barang siapa mencaumlah ia lebih daripada 3 hari, haruslah maka mati ia di dalam halnya, saya masuklah ya ke dalam neraka. Ya, ya sebelum hari
balik lagi ya. Jangan biarkan lama, jangan lama-lama. Lain 3 hari. Kalau nanti masuk ke neraka. Dan lagi sabda Nabi SAW, haramlah berbisik, bercaum-caum samanya mukmin lebih daripada 3 hari. Maka jika lalulah dengan dia 3 hari, maka hendaklah bertemu ia dengan dia, maka hendaklah ia memberi salam di atasnya, maka mengembalilah ia ke atasnya salamnya ya. Maka serta telah musyrikatlah pada pahalanya. Dan jika tiada yang mengembalikan ia atasnya, saya berdosalah ya. Kita tidak ya. Tiada jadilah berdosa orang yang beri salam itu. Kita ngasih assalamualaikum. Itu aja sepanjang 3 hari. Dan lagi haram berbisik-bisik 2 orang, padahal tiada berbisik dia dengan orang yang lain jika ada di sana, melainkan dengan izinnya. Karena demikian itu jadilah jahat sangka nanti orang lain akan keduanya. Dan jika tak dapat tiada, maka enyahlah olehmu daripada dari sana. Dengan kira-kira tiada melihatlah akan dikau. Gitu ya. Berbisik-bisik ini sama dengan bahasa daerah. Karena kalau suku juga syukuri, bahasa daerah berpuas. Nah, sama dengan berbisik itu, kalau yang satu nggak ngerti jangan. Berdosa, berusaha nanti. Dia ngatain aku orang kali ini kan gitu, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Adli